nggak harus semua orang itu berhasil di percobaan pertama. Nggak dapat info dan lain sebagainya, itu lebih ke diri kita yang nggak mau nyari sebetulnya. Juga membangun mindset yang positif, jangan sampai kita udah usaha, udah capek, udah pusing, tiba-tiba mau ujian malah nervous dan mikir, udahlah ini nggak. Halo Sobat Jawara, kembali lagi nih di episode Ngopi Jawara kali ini. Kali ini kita ingin mengulik nih tentang pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS di Provinsi Banten. Nih, sudah hadir nih bersama saya, Vera, dan teman saya siapa? Albar. Albar, salah satu peserta dari seleksi kompetensi dasar CPNS di Provinsi Banten. Kita mau mengulik, mau bercerita, mau cari tahu nih, apa sih pendapat masnya, cerita-cerita masnya nih, biar kita bisa tahu nih, oke? Kita kenalan dulu kali Mas. Mas Albar siapa panjangnya? Nama saya Albar Hadian Prawira, biasa dipanggil Albar. Asalnya dari? Pandeglang. Pandeglang. Pilihan formasinya apa nih Mas? Kebetulan karena kuliah saya belum lulus, jadi saya pilih formasi SMA, penjaga tahanan. Penjaga tahanan. Iya. Jadi Masnya ini masih kuliah semester berapa nih Mas? Alhamdulillah sekarang lagi nyusun skripsi. Lagi nyusun skripsi, iya. lagi proses nyusun skripsi jurusan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Tapi Masnya memilih untuk mengikuti tes seleksi kompetensi dasar CPNS. Kenapa? Ceritanya lumayan panjang ya, karena saya juga ikutan CPNS Kemenkumham ini bukan cuma sekali. Pertama kali saya ikutan itu tahun 2019, di mana memang ada dorongan dari keluarga juga untuk ikutan seleksi ini. Yang kedua, mungkin waktu 2019 saya belum terlalu, gimana, mending kuliah aja gitu ya pikirannya. Tapi ketika saya gagal, pulang ke rumah itu, kok beda ya raut mukanya gitu kan. Orang tua pada akhirnya ya udah, kalau misalkan nanti ada kesempatan lagi, saya coba. Dan di 2021, alhamdulillah waktu itu kan Kemenkumham sempat buka juga ya. Saya ikutan, saya bisa sampai tahap wawancara meskipun nggak masuk ke formasi ya waktu itu. Saya masih ingat formasinya itu ada 78, saya ke 79 waktu itu. Tipis banget ya. Tipis banget, iya. Jadi memang motivasinya adalah saya pengen men-challenge aja gitu. Bisa nggak saya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya, dan juga untuk bukti kepada orang tua saya, khususnya pada ibu saya. Kalau dulu kan tiap tes, tiap mau masuk kuliah, ibu saya tuh selalu hadir, langsung mendoakan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan beliau udah nggak ada, udah almarhum. Ya saya cuma pengen bisa buktiin aja bahwasanya tanpa kehadiran beliau secara langsung pun saya bisa untuk terus lolos gitu ya. Ya. Gitu. Baik. Pernah gagal nih sebelumnya. Jadi udah berapa kali nih Mas ikut seleksi ini? Berarti sama yang sekarang 3 ya? 3 kali ya. 3 kali. Nggak pantang menyerah nih ya? Enggak, karena menurut saya nggak harus semua orang itu berhasil di percobaan pertama. Benar. Tuh, jadi ya seberapa kita mau terus usaha gitu kan. Kalau memang guratan dan takdirnya kita sudah di situ, mau lambat ataupun cepat, kita pasti bakal dapet. Yang penting kita mau usaha aja gitu. Betul. Apa yang sudah menjadi milik kita akan jadi milik kita ya, cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Betul gitu. sekali. Wah gila, Masnya 3 kali ikut tes seleksi kompetensi dasar ya? Yeah. Di tahun berapa tadi Mas? 2019, 2021, dan sekarang 2023. 2023. Di 2019 sampai tahap apa tuh Mas? Saya langsung gagal di CAT, SKD. SKD langsung gagal. Ya? Iya. Kenapa tuh? Pernah ingat nggak kenapa tuh gagalnya? Waktu Susahnya? itu, jadi mungkin karena saya terlalu karena kan sebelum-sebelumnya saya pernah ikutan tes PKN STAN dulu. Saya ngerasanya sama aja lah soalnya gitu, terlalu ngeremehin gitu kan. Malum lah usia belasan tahun biasalah masih labil gitu kan. Ya akhirnya ngapalin ya cuman baca-baca dikit doang, pas tes kok tidak sesuai ekspektasi ya soalnya gitu kan. Ya udah akhirnya saya jawab semampunya saya. Ketika keluar nilainya ternyata yang kurang dari ambang batas itu cuman 1 aja di TWK. Jadi waktu itu kalau nggak salah passing grade-nya itu 60, saya 59. Kayaknya Masnya tuh dramatis banget nih ya perjuangannya nih ya. Bener-bener di ambang-ambang 1
lagi gitu ya Mas ya. Greget banget pasti nih ya Mas ya. Pasti. Gimana lagi, lanjut Mas? Apanya? Tadi. Ya kayak gitu. Jadi 2021 saya peringkat ke 79, dibutuhnya 78. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Pasti semuanya ada hikmahnya lah ya. Mungkin dibalik itu semua Allah mungkin lebih mengizinkan saya untuk melanjutkan dulu kuliah saya sambil menjaga dan merawat orang tua saya dulu gitu. Mungkin itulah yang itu jalannya ya Mas. Jalannya. Cuman ya bukan Mas aja nih ya, tapi saya juga banyak teman-teman yang lainnya yang memang tidak menyerah di satu kali percobaan. Terus-terusan sampai 5 kali pun terus mencoba gitu ya. Kalau dari Mas sendiri, kenapa sih pengen jadi PNS gitu loh? Yang pertama karena mungkin background keluarga ya, kebetulan ibu saya juga almarhum dulunya PNS, keluarga saya dari bibi dan om juga baru pensiun kemarin kebetulan, mereka PNS, dan yang saya lihat gitu, kalau misalkan dari segi pekerjaan ini yang menjamin bukan hanya diri kita tapi keluarga-keluarga kita tuh kan. Kayak kemarin aja ketika ibu saya sudah tidak ada yang disebut namanya taspen duda untuk suaminya, itu ayah saya gitu. Dan itu sangat bermanfaat menurut saya untuk apalagi kan kalau misalkan kita ini memang belum tahu basicnya mau kemana gitu. Kayak misalkan mau usaha atau mau kerja yang lain masih bingung gitu ya. Menurut saya kenapa nggak coba aja gitu CPNS gitu loh. Coba-coba berhadiah gitu lah ya. Coba berhadiah tapi harus serius juga gitu, jangan terlalu coba-coba banget gitu. Tetap belajar gitu. Tetap belajar gitu maksimal gitu. Siapkan diri gitu ya. Emang Mas, yang Mas tahu tuh kalau jadi PNS tuh ngapain sih gitu? Apalagi nih dengan formasi yang Masnya pilih, pasti kan nggak mungkin ya kita mencoba-coba pun tanpa mencari tahu gitu kan apa yang kita coba. Kalau untuk yang formasi saya pilih sih, sepengetahuan saya ya, penjaga tahanan. Mungkin sekarang bukan tahanan ya, disebutnya warga binaan ya. Iya. Ya lebih ke apa ya? Menjaga sih, bukan menjaga sih, kayak ini keamanannya aja gitu. Tapi menurut saya kalau misalkan saya baca di undang-undangnya, tugasnya lebih dari itu. Kayak misalkan ngelakuin konseling ke warga binaannya gitu. Bagaimana sih warga binaan ini bisa bisa mengupgrade dirinya gitu kan, supaya nanti ketika keluar dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena kebanyakan kan ketika orang itu sudah masuk gitu dengan masalah hukum, ketika keluar itu dia bingung mau ngapain, akhirnya dia melakukan kesalahan yang sama karena dia ya bingung mau ngapain lagi nih gitu kan. Nah, tugas dari mungkin penjaga tahanan salah satunya itu gitu kan. Karena misalkan kalau misalkan untuk pembimbingan dan yang lain sebagainya itu kan ada disebut namanya Bapas gitu. Betul. Ya. Bagus loh ini Mas ya, karena nggak banyak ya sobat Jawara itu peserta-peserta yang mendaftar tapi tahu sebenarnya apa sih jurusan yang mereka daftar gitu kan. Hanya sekedar coba-coba, hanya sekedar aji mumpung aja gitu kan. Nggak banyak yang benar-benar mencari tahu dulu apa undang-undangnya segala macam gitu. Makanya Masnya ini bisa menjadi contoh nih untuk sobat Jawara yang lainnya. Untuk kita mencoba sesuatu kita harus tahu dulu nih apa nih ya yang ingin kita coba gitu kan. Itu. Karena jangan sampai ketika kita nanti tahu-taunya misalkan diterima malah nggak jadi deh gitu, karena pekerjaannya kok kayak gini gitu. Ya. Padahal kan dari sebelum kita mendaftar kita sudah tahu dan paham akan resiko dan juga beban kerjanya seperti apa. Kita sudah harus minimal ya tahu sedikit lah gitu. Kalau misalkan nggak tahu banyak ya tahu sedikit gitulah. 50 atau 20%-nya kita tahu gitu. Betul. Nah, Mas ini tahu banget nih informasi. Dari tadi saya malah mendapatkan informasi-informasi baru nih dari Mas ya. Dari CPNS sendiri Mas dapat informasinya dari mana nih Mas? Kebetulan karena saya itu follow IG Kemenkumham, ya di sana kan ada lengkap lah, jelas gitu. Apalagi kan yang namanya sekarang pendaftaran CPNS kelas pemerintahan sudah pasti detail mengenai info-infonya gitu kan. Udah banyak lah. Jadi kalau misalkan disebut nggak dapat info dan lain sebagainya, itu lebih ke diri kita yang nggak mau nyari sebetulnya menurut saya gitu. Saya sebagai yang mengelola sosmed itu merasa
terkuatkan nih dengan kata-kata Masnya. Karena benar, bukan cuman memang tugas dari humas untuk memberikan informasi, tapi pun dari pesertanya untuk mencari tahu ya. Iya, betul. Karena kan kalau misalkan yang nggak nyari, yang nggak akan dapat itu. Betul. Gitu. Kita hanya mendapatkan apa yang kita cari. Iya. Betul. Kalau ini kan nggak dicari, kita nggak akan dapat gitu Iya, kan. nggak akan dapat itu. Nah, kita intermezzo dulu nih, dulu. Katanya Masnya itu dari mana tadi asalnya? Pandeglang. Dan lokasi ujian kita di Tangerang. Berangkat ke sini naik apa? Kebetulan mobil saudara saya lagi nganggur, jadi saya pakai. Oh, ada aja ya rezekinya ya, jalannya ya. Gimana tadi? Lancar apa berangkat jam berapa nih? Kebetulan saya nginep. Oh, nginep. Dari kemarin, karena kan kebetulan dari Pandeglang ke Serang itu lagi ada perbaikan jalan. Kalau misalkan saya dadak, takutnya kejebak macet lama, nanti kesininya telat, apalagi kan pagi ya. Jadi saya cari aman aja lah, nyari penginapan di sekitar sini ya. Persiapannya matang memang Masnya ya. Makanya nggak salah juga nih kalau ternyata Masnya ini seperti yang tadi nih, Mas ini kita cari-cari sebagai seseorang yang di YouTube itu tuh, di live story itu nilai paling tertinggi, iya nggak Mas? Di sesi ini iya mungkin. Iya mungkin, benar. Boleh kasih tahu nggak nilainya berapa nih? Tadi itu dapat 406 nih. Nggak bisa dipungkiri juga ya, karena persiapannya masih matang. Dari datangnya pun pagi, jam berapa tadi Mas? Saya datang ke sini tadi berangkat dari penginapan setengah 6. Nyampe di sini jam? Nyampe sini jam 6 kurang. Padahal baru dibuka registrasi setengah 7. Memang harus datang 90 menit sebelumnya waktu tes berlangsung. Karena kan ya dari pengalaman sebelumnya pun yang namanya tes masuk kerja itu kan kita yang butuh ya, mau gimana pun apa yang sudah diregulasikan dan lain sebagainya kita harus patuhi gitu. Seperti itu. Ya, jangan bikin aturan sendiri lah. Betul sekali. 406 ya. Lumayan lah ya Mas. Lumayan sih. Gimana nih persiapannya nih Mas untuk bisa mengisi soal-soal? Persiapannya sih kalau misalkan ya kayak teman-teman yang lain lah. Mungkin ya kalau TWK kita ngafal, kalau misalkan TU kita latihan ngitung-ngitung, kalau TKP kita cari redaksi yang paling bagus katanya kan seperti itu ya. Sebetulnya tips-tipsnya sama, cuman di balik itu semua tentu tidak hanya usaha yang melalui fisik kita aja, tapi juga secara spiritual kita harus usahakan juga. Misalkan entah itu berdoa atau berzikir gitu kan untuk teman-teman. Terus juga membangun mindset yang positif, jangan sampai kita udah usaha, udah capek, udah pusing, tiba-tiba mau ujian malah nervous dan mikir udahlah ini enggak, jalanin aja dulu gitu. Bangun dulu mindset positif, yakin bahwasanya kalau misalkan kita bakal dapet nilai yang terbaik lah dan bisa memenuhi semua nilai ambang batas gitu. Bangun mindset positif. Bangun mindset positif. Seperti apa tuh Mas? Ya. Ayo. Jadi gini. Saya sebetulnya tadi waktu mau ujian itu nulis. Oke. Saya tulis di kertas kotretan itu bismillah saya top skor sesi ini. Dan alhamdulillah. Dan itu saya ulang-ulang dari malam. Dari semalam sebelum mau tidur. Ketika ada datang pikiran negatif, waduh gimana ini kalau gini nih, udah saya top skor besok. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan. Ya gitulah. Udah rezeki saya gitu. Membangun positif mindset ya. Mindset positif dengan menekankan pada diri sendiri, saya bisa gitu lah ya. Tapi ini Mas, tipis-tipis aja nih, tipis-tipis. Kasih dong bocorannya, gimana sih tadi tuh soalnya TIU, TWK, TKP, tipis-tipis aja. Untuk TWK, saya rasa lebih pahami mengenai nilai-nilai Bhinneka. Karena Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena memang tadi itu soal-soalnya itu, jawabannya itu, semuanya itu, redaksinya itu bagus. Tetapi kita harus cari yang memang cocok dengan apa yang tertuang di soal. Gitu. Jadi kalau misalkan diminta poin tentang integritas yang berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya pilihlah jawaban di situ yang hubungan dengan misalkan integritas ada apa aja, ada 9 poin kan. Ada jujur, adil, peduli, kerja keras dan lain sebagainya. Terus di poin Bhinneka misalkan yang ada seperti Bhinneka nilai konvergen dan lain sebagainya, itu hafalin aja karena nanti akan keluar gitu. Jadi kita yang menyesuaikan
gitu. Kira-kira mana nih yang benar gitu kan, sesuai dengan pertanyaan yang diminta jawabannya gitu. Masnya umur berapa sih? Besok 23 tahun. 23 tahun. Iya. Memang sudah terbangun mindset positif ya. Benar-benar. Saya tidak menyangka mendapatkan narasumber yang saya hanya kasih clue adalah bercerita saja dan dia bercerita panjang kali lebar. Tapi ini yang bagus ya Mas ya. Jadi sobat Jawara yang di rumah pun bisa punya gambaran lah ya apa sih yang terjadi di pelaksanaan tes seleksi kompetensi gitu. dasar ini gitu kan. Nah Mas, nilainya cukup lah ya. Sesuai yang diinginkan nggak? Atau masih ada kayak guilty nih? Ada tujuan yang lebih besar sebenarnya. Saya pengennya dapatnya 435, 450 lah, karena memang kan dari kemarin yang top score tuh ada yang sampai segitu kan. Betul. Tapi ya mau apa buat, ini sudah hasil usaha saya secara maksimal. Kebetulan Allah mengizinkannya seperti itu, ya kenapa tidak gitu. Kan perjuangan belum selesai sampai di sini gitu. Masih ada kesempatan-kesempatan lain untuk memperbaiki gitu. Betul. Ini kan baru tes seleksi SKD lah ya. Nanti kan masih ada SKB-nya lagi. Kalau andai kan masuk 3 kali formasi ya yang dibutuhkan. Pasti itu kan yang Masnya harapkan, kita pun harapkan gitu kan, untuk Masnya bisa lolos. Cuma nih Mas, kita berpait-pait nih Mas. Masnya kan S1 nih, lagi skripsi. Gitu kan. Kalau misalnya nih sekarang, kayaknya kamu cukup jangan deh penjaga tahanan gitu misalnya. Nih lulusin dulu S1. Terus ada nih pembukaan gitu kan. Ada P3K nih kita. Gimana nih Mas? Apakah menurut Mas tetap pengen mengikuti CPNS penjaga tahanan atau mencoba dengan ijazah S1 nih Mas? Gimana nih angan-angannya? Kalau untuk angan-angan secara manusia ya jelas pengen cobain yang S1 ya. Tapi kan ketika nanti realita di lapangan harus dicocok-cocokkan lagi. Kira-kira kalau misalkan S1 siap gak saya bersaing gitu. Kalau misalkan SMA siap gak saya bersaing. Saya lebih siap bersaing di mana nih gitu. Lebih harus ya kita lihat formasi aja gitu. Kalau untuk masalah itu. Kalau ternyata ketika waktunya saya sudah lulus dan juga bersiap bersaing di formasi S1 ya kenapa tidak, coba saja gitu. Kalau misalkan ternyata belum siap, tapi saya masih pengen, wah daftar aja deh CPNS, tapi nggak apa-apa deh yang SMA, ya paling yang SMA lagi gitu. Lagi betul. Itu pahit-pahitnya nih Mas. Pahit-pahitnya. Sekarang kita berangan madu dulu nih Mas, manis-manis. Nih, ternyata Mas ini lolos nih 3 kali formasi. 3 kali formasi. Masih ada banyak tahapan lainnya, apalagi untuk penjaga tahanan. Apa aja nih Mas tahapannya, coba yang Mas tahu? Yang saya tahu itu kalau misalkan mungkin SKD ya, awalnya SKD, lalu nanti kita ada SKB, lalu ada WPFK, wawancara dan pengamatan fisik. Beres dari sana mungkin nanti dilihat yang masuk formasi, mungkin nanti ada yang namanya ospek dari Kanwil, lalu dari situ akan ada yang langsung ke UPT atau ada yang kemana dulu, mungkin nanti ada yang ya ospek lagi lah, macam kayak gitulah. Terus ya latsak deh. Apa nih Mas? Tahu kayak gitu. Persiapan Masnya untuk tadi kan membangun positif mindset kan? Ya pasti kita berpositif. Saya lolos SKD. Persiapan apa sih Mas yang akan Mas persiapkan untuk mempersiapkan? Berapa kali persiapkan nih saya ngomong untuk SKB? Kalau untuk SKB sih kebetulan memang waktu 2021 itu saya kan latihannya di Dadak ya. Jadi waktu itu bener-bener kayak ini serius nih ada larinya, ini serius nih ada ini. Ya biasa kan anak kuliah kan magernya tuh minta ampun lah kalau saya itu di anak kuliah tuh ya. Jangan ditiru gitu. Jangan ditiru. Nah, kalau untuk yang sekarang kebetulan memang saya udah dari jauh-jauh ya udahlah nyicil aja deh latihan push up yang benar kayak gimana gitu. Terus pull up-nya dan lain sebagainya. Larinya ya dikit-dikit lah gitu. Mungkin untuk sekarang ya lebih digenjot lagi gitu. Menjelang SKB ya. Persiapannya, gitu, persiapannya ya. Baik. Nih Mas, apa lagi ya pertanyaannya ya? Kita sudah ngobrol panjang kali lebar ternyata sama Masnya nih. Kita banyak dapat insight-insight dan informasi-informasi baru nih dari Masnya. Mantap sekali. Coba gimana nih sekarang harapan Masnya ke depan? Harapan buat siapa nih? Buat Masnya dong. Buat saya. Ya harapannya sih kalau misalkan ini ya
kedepannya bisa lulus lah CPNS. Amin. Tahun ini ketika sudah lulus CPNS, saya bisa jadi CPNS yang baik gitu, nggak neko-neko, patuh dan ini terhadap aturan. Terus bisa nanti ya lulus jadi PNS juga gitu kan. Itu sih untuk saat ini ya, harapan yang paling pendek mungkin itu gitu. Baik. Ya, untuk saat ini lah ya. Ya. Seperti karena kan prosesnya yang sedang dijalani ini gitu ya. Benar, Gitu. baik. Nah, nih Mas, dari sisi proses, alur, dan yang dari tadi Mas dari sama kali datang hingga masuk ke ruang ujian hingga sekarang keluar lagi, gimana nih menurut Mas tentang prosesnya? Untuk prosesnya sih sebetulnya ya kalau saya lihat sih lancar-lancar aja ya, nggak ada hambatan yang gimana gitu. Dan melihat juga peserta-peserta yang tahun ini tuh kayaknya lebih disiplin. Oke. Ya jadi udah lebih paham lah masalah rulesnya harus kayak gimana, ininya harus kayak gimana. Karena mungkin banyak dari mereka juga yang udah pernah coba di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin cari-cari info lebih dalam lagi gitu kan. Untuk yang tahun ini. Terus ya udah sih gitu aja kalau dari peserta ya. Kalau dari panitia ya saya ikut dari 2019, 2021, 2020 sampai sekarang 2023 ya konsisten lah menyiapkan yang terbaik buat pesertanya. Menyiapkan yang terbaik untuk pesertanya ya. Iya. Ada pesan-pesan untuk panitianya nggak, atau ada yang berkesan nggak nih panitianya yang mana gitu nih di Masnya nih selama prosesi tadi? Apakah yang memberikan pin, apakah yang memberikan metal detektor, titit-titit, apa nih? Untuk sesi 3. Oke, sudah dipanggil untuk sesi 3. Ada iklan nih Mas. Ada iklan. Iya, iya. Yang paling berkesan apa ya? Mas yang tadi kali ini Iya, sudah dipanggil sesi 3. Ya karena kan saya pertama kali ngeliat Mas Pani kan waktu WPFK 2021 itu. Oh, kenal. Iya, tahu. Oh, ini Tahu Mas ya. Pani. Iya gitu. Jadi pas lihat di IG Kemenkumham, oh iya, tahu lah gitu. Makanya sekarang lihat lagi ya, udah tahu lah gitu. Galak ya. Mungkin. Tegas ya, bukan Ya, galak. Karena tegas. untuk kebaikan para peserta sendiri juga. Ya, itu betul, bagus. Betul. Oke. Nih Mas, kita sebagai evaluasi nih untuk tim panitia, apa sih yang menurut Mas perlu ditingkatkan nih untuk pelaksanaan berikutnya lagi? Untuk pelaksanaan berikutnya, ya mungkin apa ya? Saya juga bingung sih, karena kan saya nggak terlalu ini ya kalau untuk dari segi panitia nggak terlalu yang detail memperhatikan dan semua, dan yang saya terima gitu, yang saya rasakan, saya nyaman gitu, nyaman terhadap ya apa yang udah panitia pelaksana usahakan secara maksimal, karena kan nggak mudah juga mempersiapkan semua ini kan, udah dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh bulan gitu kan, dengan dari tanggal berapa, dari tanggal 9 sampai 16 November itu kan luar biasa sekali gitu kan. Peserta kan cuma sehari doang sini. Kalau panitia kan belum, nanti ada lagi ya. Saya sih kalau untuk evaluasi dan lain sebagainya nggak ada, cuman titip pesan aja ya, tetap semangat lah gitu kan. Tetap semangat jalanin. Tetap semangat para teman-teman panitia. Kita merasa terharu nih dengan doa dari Masnya. Baik, nggak terasa banget nih ya Mas. Pasti Masnya aus. Ya lumayan. Gimana sih ini panitia humas, Masnya nggak dikasih minum. Ya udah nih Mas, sebagai penutup. Ya. Gimana nih Mas kata-kata motivasi, bukan motivasi ya, maksudnya penyemangat atau pesan-pesan nih untuk teman-teman lain yang akan mengikuti ujian di sesi berikutnya, apa di tahun-tahun berikutnya, atau yang sudah gagal atau yang akan mengikuti SKB? Pertama mungkin ya untuk yang gagal dulu mungkin ya, karena kan saya juga pernah ngerasain gagal gitu, gimana rasanya. Nggak usah berkecil hati, karena yang namanya kesempatan itu akan selalu terbuka. Apalagi mungkin kalau kita masih di usia 20, pintu itu masih terbuka lebar. Kalau mungkin memang jodoh dan rezekinya tidak di sini, mungkin ada di tempat lain yang jauh lebih baik, ya tetap berusaha, tetap semangat, dan pantang menyerah lah gitu. Dan untuk yang mungkin saat ini lolos, jangan berpuas hati karena perjuangan kita masih panjang. Masih ada tahap-tahap selanjutnya yang kita perlu untuk kerahkan potensi maksimal kita. Udah gitu aja. Baiklah, demikian sesi Ngopi Jawara kita pada kali ini bersama dengan Albar, peserta sesi ke-14 dari Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.
Kita saksikan Ngopi Jawara di episode-episode berikutnya. See you lagi, dadah!